Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Lose Yeni dalam ibadah Sekolah Minggu Anak GKPC. Hari ini Lose Yeni sangat senang sekali kita bisa berjumpa lagi walau kita harus mengikuti ibadah lewat online. Adik-adik, hari ini Lose Yeni tidak sendirian. Lose Yeni ditemani oleh satu Lose yang pasti adik-adik sudah kenal. Namanya Lose Nani. Halo adik-adik, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua. Nah, Lose Yeni, kita hari ini mau ajak adik-adik ibadah sekolah minggu online. Iya, Lose. Adik-adik sudah siap? Pasti Lose Yeni sudah siap? sudah, Lose. Iya. Tapi sebelum kita mulai ibadah, Lose Yeni mau menyampaikan beberapa hal buat adik-adik. Yang pertama, Lose Yeni mau adik-adik memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan juga dengan semangat. Ya, dan yang kedua, adik-adik dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak lari sana maupun lari sini. Ya, duduk diam-diam, kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh yang disampaikan oleh Lause. Dan yang ketiga apa, Lause Nani? Yang ketiga, kita harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, ya, sampai selesai, jangan setengah-setengah adik-adik. Dan yang keempat, ketika kita berdoa, kita harus mengambil sikap berdoa yang baik dan benar, karena berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan, ya. Iya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita, Lause Yeni. Iya. Lause ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, ya. Kita akan angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyikan 2 kali, ya. Seperti biasa, bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 是我们儿童大家庭，亲爱天父同胞乡亲，快乐团结的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会呼吸，我主命令，乐意忠心，一生一生荣耀主名。 Nah, sekarang kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita ambil sikap berdoa. Ikutilah berdoa ya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan persiapkan setiap kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Kami serahkan waktu ibadah kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah boleh duduk dulu. Lause Nani, hari ini Lause Yeni itu bersuka cita sekali loh Lause. Wah, karena apa bersukacita Lause Yeni? Karena Tuhan Yesus sudah memelihara Lause sampai sekarang ini. Walau kita tuh sering ketemu hanya bisa lewat ibadah online, tapi Tuhan Yesus itu sangat memelihara Lause Yeni dan juga memelihara Lause Nani kan? Iya betul. Pasti juga memelihara adik-adik semua. Lause Nani punya sukacita nggak? Punya pastinya ya Lause, karena di dalam hati kita kalau ada punya Tuhan Yesus, kita akan merasakan sukacita. Apalagi kita hari ini bisa beribadah kepada Tuhan, bersatu di dalam Tuhan. Iya, adik-adik di rumah punya sukacita? Pasti punya ya. Iya, pasti punya Lause. Kalau gitu kita mau nyanyi sama-sama. Adik-adik di rumah Lause, kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukacita. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik ya. Mari kita bersukacita, karena ini hari bahagia. Kita bersatu dalam Dia, Yesus Kristus kepala gereja. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih, karena Yesus telah memberikan damai-Nya kepada kita. Mari kita bersukacita. Satu kali lagi yuk. Mari kita bersukacita, karena ini hari bahagia. Kita bersatu dalam Dia, Yesus Kristus kepala gereja. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih, karena Yesus telah memberikan damai-Nya kepada kita. Mari kita bersukacita. Nah Lause Yeni, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu pujian lagi. Lagu apa Lause? Dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik pasti sudah bisa lagu ini ya Lause Yeni. Iya. Kita nyanyikan 2 kali dengan semangat lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab
adik-adik boleh duduk manis ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita mau ambil sikap duduk yang sopan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk kami sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, walaupun kami masih di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu ini, tapi kami percaya Tuhan selalu memberkati setiap kami. Tuhan tolong berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Bersandar pada Allah untuk kebutuhan kita. Sekali lagi, bersandar pada Allah untuk kebutuhan kita. Bahan ceritanya dari Keluaran 15 ayat 22 sampai pasal 16 ayat 31. Nah, adik-adik sekalian, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menuju tanah perjanjian. Nah, mereka sangat merasakan sukacita. Sukacita yang mereka rasakan saat menyeberangi Laut Merah telah sirna. Mereka telah melalui perjalanan yang panas dan berdebu selama berhari-hari. Dan mereka sangat merasa kehausan. Mereka tidak memiliki lagi air minum. Nah, adik-adik, akhirnya orang Israel tiba di suatu tempat dan mereka menemukan air. Bayangkan betapa gembiranya mereka ketika melihat air. Tetapi segera mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat meminum air itu. Kenapa adik-adik? Karena rasanya pahit. Karena itulah tempat yang disebut Mara, yang artinya pahit. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Bangsa Israel, mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut. Nah, adik-adik, menurutmu apa yang seharusnya orang Israel lakukan ya? Selain mengeluh? Betul, mereka seharusnya meminta air kepada Allah. Nah, adik-adik, Musa berseru kepada Tuhan.
Dan Tuhan berfirman kepadanya untuk mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke dalam air. Musa taat dan seketika itu juga air itu menjadi manis. Nah, adik-adik, sekarang orang Israel memiliki air sebanyak yang mereka butuhkan. Kemudian Tuhan menuntun orang-orang itu ke sebuah tempat yang menakjubkan untuk berkemah di suatu tempat yang disebut Elim. Dengan begitu banyak pohon dan 12 mata air. Nah, adik-adik, selama beberapa hari umat Allah tinggal di sana. Mereka beristirahat, mereka berteduh di tempat yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, tibalah akhirnya hari di mana mereka harus pergi. Ya, mereka mengumpulkan barang milik mereka. Mereka mengumpulkan barang-barang kepunyaan mereka dan mulai melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mengikuti tiang awan. Ya, setelah mereka berjalan beberapa hari, mereka mulai merasa lapar. Ya, mereka mulai merasa lapar. Mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat mereka makan di tengah gurun yang panas dan kering. Nah, adik-adik, mereka mulai mengeluh lagi kepada Musa. Mereka berkata, seharusnya kita mati di Mesir, tetapi engkau membawa kami keluar untuk mati karena kelaparan. Nah, adik-adik, mereka mengeluh kepada Musa. Adik-adik, selain mengeluh, menurut adik-adik, apa yang seharusnya orang Israel lakukan? Betul sekali, seharusnya mereka meminta makanan kepada Allah. Nah, adik-adik, kemudian Musa dan Harun berbicara. Tuhan telah mendengar keluh kesahmu terhadap dia. Pada waktu terang, pada waktu petang, dia akan memberi kalian daging untuk dimakan. Dan pada waktu pagi hari, dia akan menurunkan hujan roti dari surga untuk kalian. Maka kalian akan mengetahui bahwa Allah menepati janjinya. Kalian mengetahui bahwa Allah terus menyertai perjalanan kalian. Nah, adik-adik, pada waktu petang, seperti yang Allah janjikan, Allah mengirimkan burung puyuh untuk orang-orang itu makan. Keesokan paginya, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu serpihan halus seperti embun beku. Apakah ini? Ini adalah roti mana. Roti dari surga Tuhan kirimkan menjadi makanan mereka. Nah, anak-anak, Tuhan menepati janjinya. Tuhan menjaga perjalanan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka kehausan. Tuhan tidak membiarkan mereka kelaparan. Tuhan berjanji akan terus menyertai mereka. Nah, adik-adik, orang Israel menyebut roti itu roti manis. Roti manis dan putih. Ya, itu yang disebut mana. Ya. Nah, Musa memberitahu adik-adik kepada umat Allah untuk mengumpulkan secukupnya, ya, mengumpulkan mana secukupnya untuk satu hari, ya.
Allah ingin umatnya mendengarkan dan taat pada perkataan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tidak taat, adik-adik. Mereka mengumpulkan mana lebih dari yang sudah diberitahu. Hanya untuk 1 hari, tetapi mereka mengumpulkan lebih banyak. Mereka berpikir bisa untuk makanan esok hari. Nah, adik-adik, pada keesokan paginya, ketika mereka menemukan mana yang sudah mereka kumpulkan lebih dari yang sudah ditentukan, mereka melihat dan sudah berbau busuk dan penuh ulat. Nah, itu akibat karena tidak taat kepada perintah yang sudah diberikan oleh Allah. Allah sudah memberitahu mereka hanya boleh mengumpulkan untuk 1 hari. Tetapi ada beberapa orang tidak taat, mereka mengumpulkan lebih untuk esok hari. Sekali lagi, apa yang terjadi? Mananya berbau busuk dan ada ulatnya. Nah, adik-adik, setiap hari Allah menyediakan mana yang lezat untuk mereka makan. Nah, pada hari ke-6, Musa memberitahu pesan dari Allah kepada bangsa Israel. Dia menyuruh mereka untuk mengumpulkan mana untuk 2 hari. Dia berkata, besok adalah hari perhentian penuh, hari Sabat yang kudus bagi Tuhan. Itulah sebabnya dia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari pada hari ke-6. Nah, adik-adik, Tuhan sendiri yang akan menjaga mana tetap baik bagi umatnya. Sehingga pada hari Sabat, mereka dapat beristirahat dan memikirkan segala hal baik yang Allah telah perbuat bagi mereka. Namun adik-adik, sekali lagi beberapa orang tidak taat kepada Allah. Kali ini mereka hanya mengumpulkan mana untuk 1 hari. Padahal apa yang Allah perintahkan untuk mereka lakukan? Allah perintahkan mengumpulkan mana untuk 2 hari. Tapi lagi-lagi ada beberapa orang yang tidak taat. Mereka hanya mengumpulkan untuk 1 hari. Nah, adik-adik, mereka lakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Tapi beberapa orang tidak melakukannya. Nah, pada hari yang ke-7, mereka keluar untuk mengumpulkan mana. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Tidak ada mana 1 keping pun. Sekali lagi Allah telah memegang setiap perkataannya dan Dia ingin umatnya untuk mendengarkan dan menaati perintahnya. Nah, adik-adik, apa pesan untuk kita semua? Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Dia tahu bahwa mereka membutuhkan roti lebih. Allah tahu bahwa mereka membutuhkan lebih dari roti. Mereka juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memuji Allah. Allah mau umatnya belajar untuk percaya bahwa Dia akan memberikan segala yang mereka butuhkan. Allah memberikan segala yang kita butuhkan. Setiap hari kita perlu untuk percaya kepada Allah, untuk menyediakan segala yang kita butuhkan. Dia memberikan kepada kita makanan, rumah, dan keluarga serta segala yang kita punya.
Jangan kita khawatir adik-adik, karena Allah akan menyertai kehidupan kita. Allah mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita taat kepada perintah Allah. Sebelum Lauset mengakhiri cerita ini, kita menutup di dalam doa. Lauset mau ajak anak-anak untuk menyebutkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali untuk kami tetap mengandalkan Engkau, untuk kami tetap bersandar hanya kepadamu dan percaya kepada setiap perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan taat. Tuhan, walaupun kami masih kecil, Tuhan tolong ajari kami untuk taat dan untuk setia melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa mengerjakan aktivitas kita hari ini ya. Adik-adik selalu setia dan taat melakukan firman Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Lausie ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita ucapkan terima kasih ya untuk Lausie yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Iya, Lausonani, firman-Nya yang begitu indah sekali Iya, ya, adik betul. Lausonani ya. Di mana bangsa Israel Tuhan pelihara di padang gurun. Namanya padang gurun itu tidak ada apa-apanya, tidak ada makanannya, dia ya, tapi Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberi makanan mana dan juga burung puyuh kepada mereka. Jadi bangsa Israel Tuhan pelihara, terlebih lagi kita Tuhan pasti pelihara. Tuhan juga memelihara semua ciptaannya. Kita mau nyanyi satu buah lagu nih Rosanani. Iya. Lagunya burung pipit tidak menanam. Iya. Ya. Adik-adik juga pasti sudah bisa ya Lausie ya. Iya, pasti sudah bisa. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan berkati. Satu kali lagi.
Nani? Kita sudah memuji Tuhan. Ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, Lause. Wah, kita sudah sampai di akhir ibadah kita, Lause. Wah, cepat sekali ya, Lause ya. Kita mau berpisah nih dengan adik-adik. Ya, tapi sebelum berpisah nih, Lause Yeni mau menyampaikan pengumuman. Apa itu, Lause? Ya, pengumumannya gini, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan untuk sekolah minggu, adik-adik dapat men-scan kode QR yang ada di belakang layar sekolah minggu kita ini. Iya. Ya, atau adik-adik bisa transfer ke rekening BCA. Boleh minta papa atau mamanya. Ya, oke. Nah, kita mau akhiri ibadah kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih dengan sikap berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Thiên Phú kasih, Thiên Phú kasih, 我们在天上的父亲，我深深感谢你，阿明。 Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh belajar firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang sudah Lause kami sampaikan, biar kami boleh simpan di dalam hati kami. Tuhan, jaga kesehatan setiap kami, jaga kesehatan papa mama kami juga, berkati untuk pekerjaan papa mama kami juga. Tuhan juga berkati setiap kami, walau kami harus ikut ibadah online di rumah, berikan kami sukacita Tuhan, dan juga hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik, Lause Yeni dan Lause Nani mengucapkan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.